Aku bukan menantu sampah. Bab 948 Harta yang bertumpukan. Bukannya di dalam gudang ini bertumpukan emas dan perak, melainkan terletak berbagai macam harta yang tidak terhitung banyaknya. Ada tidak sedikit perhiasan yang di pasaran berharga ribuan emas, tetapi perhiasan itu malah ditutupi dengan lapisan debu. Terlihat jelas tidak ada orang yang menyentuhnya dalam waktu yang cukup lama. Winata tidak dapat menahan diri dan berkata, barang begitu banyaknya ini pasti seluruhnya direbut oleh keluarga Wang bukan? Rocky dengan dingin memerintah, Disadini, kalian bawa orang untuk membereskannya. Meskipun semua orang tahu di dalam gudang keluarga Wang pasti tidak terhitung harta bendanya, tetapi adegan di depan mata orang-orang ini benar-benar jauh di luar bayangan mereka. Dulu saat begitu banyak klan yang berpindah dari Aosora Realem, keluarga Wang memanfaatkan kesempatan itu untuk menghabisi tidak sedikit klan yang bertentangan dengan mereka, merebut semua harta keluarga klan itu. Ditambah lagi bertahun-tahun ini, klan Wang menduduki kekuatan pertarungan nomor satu di Sansui. Para klan keluarga sisanya benar-benar menghormati mereka. Setiap tahun mempersembahkan harta bahkan peralatan ajaib kepada mereka. Bertahun-tahun lamanya, keluarga Wang menjadi hampir tak terkalahkan. Emas, silver dan giok hampir memenuhi seluruh tempat itu, dan juga di dalam beberapa brankas di dalam gudang itu, dipenuhi dengan jade yang begitu berharga, batu giok, kaligrafi gambaran serta benda-benda kuno. Ini semua jika diletakkan di pasar gelap, barang manapun yang diambil sembarangan saja pasti dapat dijual dengan harga setinggi langit, sedangkan barang-barang berharga ini hanya dibuang di dalam ruang gudang ini seperti sayuran oleh orang-orang klan Wang benar-benar begitu boros. Akan tetapi, bagi Rocky, barang-barang yang bisa dibeli dengan uang ini sudah tidak menarik perhatian matanya. Yang ia pedulikan adalah perhiasan dari keluarga Wang yang disimpan di dalam gudang ini. Rocky berjalan hingga ke pinggir tembok, mengangkat kepalanya dan melihat. Di samping tembok itu terdapat sebuah lemari mahoni yang begitu besar, di dalamnya tersimpan beberapa puluh perhiasan. Ia mengambil sebuah kotak giok sebening kristal, baru saja mengambilnya ia sudah merasakan udara yang begitu dingin. Rocky membuka kotak itu, di dalamnya terletak satu baris jarum giok yang begitu rapi. Jarum giok ini sebening kristal dingin, setipis bulu sapi, mengirimkan sebuah udara dingin, karena terlalu bening, terletak di dalam kotak hampir tidak terlihat. Apa ini? Winata dengan penasaran menjulurkan kepalanya, digunakan untuk akupuntur. Jarum es, udara dinginnya sangat kuat, biasanya dipakai sebagai senjata rahasia. Rocky berkata, senjata spiritual di dalam gudang, sebagian besar dari mereka tertulis di Nine Grand Heavenly Scriptures. Jarum es yang seperti ini termasuk dalam salah satu jenis perhiasan, yang dibuat melalui latihan putri salju bertahun-tahun, biasanya wanita ahli spiritual yang menggunakannya sebagai senjata rahasia, ringan dan mudah untuk dibawa, tiada bentuk dan tiada warna. Jangan melihat jarum ini yang begitu tipis dan kecil, tetapi kekuatannya jauh di luar bayangan. Hanya jika bisa menggunakan dengan tepat, seorang ahli spiritual yang dalam masa pelatihan energi pun juga bisa menggunakan jarum ini untuk merusak pertahanan dari ahli spiritual jin dan seketika membunuh lawan. Dan juga, jika tertusuk oleh jarum es sejenis ini, udara dinginnya akan seketika masuk ke dalam darahnya, kemudian mengikuti alur darahnya berjalan menyebar. Dalam waktu 1 menit, orang yang tertusuk itu akan membeku dan mati.
Rocky meletakkan kembali kotak itu kemudian kembali mengambil yang lain. Ini adalah 7 berwarna hitam yang berbentuk bulan sabit, terbungkus di dalam sebuah sarung pedang kulit hiu yang tua. Secara keseluruhan 7 ini berwarna hitam, tidak ada sedikit pun pantulan cahaya dari emas, terlihat seperti sebuah mainan plastik. Mainan ini juga perhiasan. Minata penasaran dan kembali bertanya, lebih jelek daripada pedang prajuritku. Iyakah? Rocky tersenyum tipis, kemudian mengambil 7 itu dan menggoreskannya ke arah kotak berangkas. Ia menggores dengan begitu ringan, ketebalan brankas besi itu mungkin ada 5 inci tetapi seperti tahu, seketika terbelah menjadi 2 bagian, emas perak dan permata yang di dalamnya, wush, sekilas kemudian seluruhnya mengalir ke atas lantai. Begitu kuat, Minata seketika tercengang. Ini adalah mantra pedang, dibuat dari mantra dan darah dari ahli spiritual Jindan, kemudian disempurnakan menggunakan magma dari gunung api di laut kedalaman. Jangankan besi, menggunakannya untuk memotong berlian saja sama seperti memotong tahu. Rocky menjelaskannya. Hebat sekali. Mata Winata bahkan sudah melotot lebar-lebar. Batu berlian dianggap sebagai benda yang paling susah untuk dipotong di dunia ini, sedangkan pedang ini ternyata setajam itu. Rocky memasukkan sedikit energi ke dalam mantra pedang kemudian menghunuskannya di udara. Lapisan kabut hitam tiba-tiba muncul di keempat sisi pedang tersebut, mengeluarkan aura yang cukup aneh. Beberapa orang yang di pinggir hanya melihat kabut hitam ini saja tiba-tiba bulu kuduk mereka terasa merinding, hati pun timbul rasa ketakutan. Rocky tersenyum dan berkata, di dalam pedang ini ada mantra yang terpasang. Di saat perang ia dapat memantera pikiran lawan dan membuat lawan merasa ketakutan, kecuali adalah ahli spiritual tingkat pengembangan roh, jika tidak mungkin tidak terpengaruh oleh mantranya. Benar-benar barang yang bagus. Bahkan dapat membantu peperangan. Minata melihatnya dengan penuh hasrat keinginan. Rocky melihatnya sekilas, kemudian memberikan mantra pedang ke arahnya, untukmu saja. Benar untukku. Minata tercengang, dengan sedikit tidak percaya bertanya, senior, ini adalah perhiasan tingkat tinggi loh. Harga barang perhiasan tingkat tinggi sama saja dengan permata langkah di mata orang biasa, dalam dilihat tetapi tidak dapat didapatkan. Dan juga bukannya berlatih sudah dapat berhasil, paling tidak harus berlatih hingga merusak ratusan perhiasan baru mungkin bisa menghasilkan sebuah barang dengan tingkatan tinggi. Barang perhiasan tingkatan tinggi sudah tidak kuperlukan, kamu bawa saja untuk melindungi diri. Rocky berkata dengan datar. Golden Bell, roh air, dan juga roh pedang yang ada padanya ini, semuanya adalah senjata keluarga Wu antik yang memiliki level begitu tinggi. Lagi pula dengan kekuatannya yang sekarang ini, sama sekali sudah tidak memerlukan perhiasan kuat lagi. Terima kasih banyak senior. Senior, aku seumur hidup ini akan selalu mengikutimu. Kamu menyuruhku untuk naik menuju gunung berpedang, turun ke lautan api. Aku tidak akan berkata tidak. Minata seketika begitu senang, langsung menerima mantra pedang. Begitu tergila-gila padanya, tetapi, senior, mantra pedang ini bagaimana penggunaannya? Cari tahu sendiri. Selesai berkata Rocky membalik tubuhnya, mata dewanya melihat-lihat sekitar, dengan teliti melihat-lihat dan mencari di tengah-tengah gudang ini. Meskipun perhiasan di sini banyak dan juga tidak sedikit adalah benda berkekuatan tinggi, tetapi baginya semua ini tidak ada gunanya. Sutinah pun tidak hentinya melihat-lihat ke sekeliling, hanya saja sayangnya perhiasan yang digunakannya adalah kipas,
Meskipun perhiasan kuat di sini banyak, tetapi tidak ada satupun yang cocok untuknya. Tiba-tiba, mata dewa menyapu satu sudut dari gudang itu, tiba-tiba sedikit terkejut. Rocky seketika dengan langkah besar menuju ke sana, menendang beberapa barang antik untuk membuka jalan, melihat di bawah terdapat sebuah kotak. Kotak itu begitu berwarna dan juga disulam dengan sebuah ukiran aneh. Kotak itu sudah menyimpan debu yang cukup tebal, benar-benar begitu lama. Terlihat begitu jelas ia telah dibuang di tempat ini selama bertahun-tahun. Sepertinya tidak ada seorang pun yang mencarinya. Ia mengambil kotak itu kemudian terkejut. Objek di dalam kotak itu ternyata mengeluarkan reaksi, dengan segera beresonasi dengan mata dewanya. Sutinah juga menyadari kotak itu, seketika terkejut dan berkata, di dalam kotak ini, ada tanda marga Wu kami. Tepat di saat Rocky akan membuka kotak itu, di luar pintu gudang tiba-tiba terdengar suara keramaian, juga teriakan keras dari Disa dan Dini kakak beradik itu. Siapa yang memperbolehkan kalian untuk menerobos masuk? Cepat keluar. Kemudian terdengar suara peperangan. Sepertinya kedua sisi sudah turun tangan. Rocky mengerutkan dahinya, dengan langkah besar bergegas keluar. Di luar pintu berdiri beberapa orang, seluruhnya mengenakan baju kibau hitam dan kostumnya terlihat begitu aneh. Tidak sedikit wajah dari orang-orang itu juga tertuliskan rune berwarna merah, terlihat seperti orang-orang pagan. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria kekar dengan kibau hitam, rambutnya diikat hingga menjadi beberapa kepangan, wajah sebelah kirinya tergambar sebuah rune berbentuk ular berwarna hitam, sekujur tubuhnya penuh dengan aura membunuh, kejam dan begitu tidak biasa. Saat Sutinah melihat mereka, ia langsung membuka mulutnya dan berkata, orang-orang keluarga Wu. Kalian datang ke sini untuk apa? Pria kekar berkibau hitam itu terkejut dan mendongakkan kepalanya, menatap beku ke arah Sutinah. Tiba-tiba dengan senyum meremehkan berkata, ternyata cucu perempuan dari sesepuh terdahulu Sutinah. Bertahun-tahun tidak berjumpa, kamu kembali ke Sansui untuk apa? Tidak mungkin karena kamu tidak dapat berkumpul di dunia luar, kemudian ingin berlutut dan memohon kepada sesepuh keluarga Wu untuk menerimamu kembali ke dalam klan Wu bukan? Sutinah dengan dingin dan gelap berkata, kamu berpikir terlalu berlebihan. Hari-hariku di kota sahaja begitu luas, siapa yang ingin kembali bersama-sama dengan kalian hidup sebagai orang liar, memakan darah hingga daging dengan mentah. Dengan gigi dan mulut yang tajam, pria berkibau hitam ini seketika emosi dan dengan keras berkata, Sutinah. Dasar kamu pengkhianat, jangan kira dengan kamu meninggalkan keluarga Wu, melarikan diri dan bersembunyi di kota sahaja, kami tidak dapat mengganggumu. Jangan lupa di dalam tubuhmu itu masih ada mantra keluarga Wu. Sesepuh di saat itu tidak membunuhmu itu karena memandang nenekmu. Jika sesepuh ingin membunuhmu di pukul 3 pagi, kamu juga tidak mungkin akan hidup sampai pukul 4.